Saudara Presiden kedua RI, Soeharto, muncul memberikan pernyataan pemilu 2024 yang dibuat melalui kecerdasan buatan atau AI. Video diunggah melalui akun media sosial milik Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Erwin mengakui video Presiden kedua Indonesia Soeharto dibuat melalui kecerdasan buatan atau AI. Erwin menilai menggunakan AI Soeharto sebagai pengingat prestasi Soeharto dalam pembangunan Indonesia. Namun kemunculan Soeharto lewat teknologi deepfake AI menuai sorotan di masyarakat. Terlebih Soeharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun. Partai Golkar yang kita tahu dipimpin oleh Pak Harto selama beliau berkuasa, banyak sekali prestasi yang dibangunkan. Sehingga beliau juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Kita harus mengingat bagaimana infrastruktur dibangun, bendungan dibangun, irigasi dibangun, pertanian dibangun, SD Impres dibangun, posyandu dibangun, puskesmas dibangun, dan begitu banyak hal yang dibangun oleh beliau. Termasuk juga industri-industri strategis banyak dibangun oleh beliau bersama dengan teknokrat Golkar ya. Yang tentunya termasuk Pak Habibie sebagai anggota Golkar. Jadi bahwa sejarah Partai Golkar dengan pemerintahan bersama Pak Harto itu merupakan sejarah yang juga saya kira tidak terlupakan oleh bangsa Indonesia. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai upaya Partai Golkar menghidupkan Presiden kedua Indonesia Soeharto dalam kampanye pemilu tidak mengena. Ikrar menyebut apa yang dilakukan Soeharto dulu berbeda dengan yang dilakukan Presiden setelahnya. Yang menggambarkan Soeharto berkampanye untuk Partai Golkar menurut saya nggak mengena ya. Kenapa demikian? Sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya anak-anak muda, banyak yang tidak mengenal Soeharto, dan kemudian juga ya apa yang dilakukan Soeharto yang dulu ya itu juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penggantinya ya, termasuk juga yang disebutkan adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah cuma dua orang ini yang melanjutkan program-program pembangunan infrastrukturnya Soeharto ya? Sementara kita tahu ya bahwa program pembangunan infrastruktur itu kan tidak berhenti kepada 1-2 orang presiden saja ya, tapi memang itu adalah suatu kesinambungan program dari satu presiden kepada presiden yang lain ya. Saudara, munculnya video Presiden kedua Indonesia Soeharto dengan teknologi AI untuk kampanye pemilu menuai polemik. Apa yang ingin dibangun Partai Golkar dengan menghidupkan kembali sosok Soeharto yang memimpin Orde Baru selama 32 tahun. Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bang Usman, sehat, selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Selamat malam Bung Doli. Saya ke Bang Doli ya. Bang Doli, jadi apa semangat Golkar dengan menghidupkan kembali Soeharto dalam kampanyenya? Nah, saya kira pertama kami kan sebetulnya kader-kader dan pimpinan Partai Golkar yang tentu kita semua belajar ingin menghargai para pemimpin-pemimpin kita. Baik pemimpin-pemimpin bangsa maupun pemimpin-pemimpin yang pernah terlibat untuk yang membesarkan Partai Golkar. Jadi sebenarnya kita ingin menyampaikan ke masyarakat ya bahwa kita punya presiden-presiden sebelumnya yang semuanya itu punya kontribusi besar buat pembangunan bangsa kita sehingga kita sampai pada titik yang seperti ini. Oleh karena itu ya terlepas ada yang kontroversi gitu ya, tetapi jasa-jasanya itu patut kita juga catat, prestasi-prestasinya juga patut kita hargai. Nah yang kedua, ya tentu kan kita masing-masing partai politik punya identitas ya, punya sejarah juga masing-masing secara internal. Ya sama juga dengan misalnya
teman-teman di PDIP itu selalu juga mengangkat, bahkan banyak sekali sekarang patung-patung Pak Soekarno yang dibangun ya untuk kemudian mengingatkan tentang sejarah mereka dengan partai mereka. Nah, jadi kami juga di Partai Golkar sama. Nah, bahwa kemudian ada yang mengatakan itu efektif atau tidak, kurang mengena dan segala macam, itu kan relatif ya. Oke. Dan tergantung di tempatnya masing-masing. Baik. Ya, kalau saya misalnya kalau di daerah-daerah di desa dan segala macam gitu ya di beberapa tempat saya kira masyarakat juga masih cukup mengenal sosok Pak Harto, bagaimana mereka juga dalam proses mereka berkembang di desa itu dan segala macam bangunannya masih terasa peran-peran dari Pak Harto di masa-masa yang lalu. Kalau Bang Usman, bagaimana Bang Usman merespon kampanye Golkar dengan menghidupkan kembali Soeharto dan kemudian katakanlah apakah ini bisa membuka luka lama kepemimpinan Orba di 32 tahun? Ya, saya setuju dengan ikrar Nusa Bakti bahwa kampanye itu sulit untuk diharapkan efektif. Gitu. Bahkan saya kira kalau argumentasinya adalah ingin menghidupkan tokoh-tokoh yang dahulu gitu ya dibanding dengan Soekarno dan seterusnya gitu, saya kira itu juga argumennya lemah gitu karena apa yang pada akhirnya bisa kita nilai itu kan ketika kekuasaan itu berakhir. Jadi tahun 98 itu masyarakat Indonesia sudah dalam posisi pemerintahan Soeharto itu gagal dan penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, belum lagi dengan berbagai kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu dicatat menjadi sejarah baru Indonesia di era sejak 98. Dan saya kira pemilih Indonesia akan bersikap kritis dan mereka lebih membutuhkan semacam imajinasi tentang masa depan ketimbang tentang kenangan di masa silam dari pemerintah. Nah, Bang Usman, ini kan Bang Erwin Aksa yang juga Waketum Golkar itu kan juga sempat mention kalau Soeharto ini sebagai ikon Orde Baru yang diklaim sukses sebagai bapak pembangunan. Pandangan Anda? Ya, itu kan klaim sepihak, klaim dari pemerintah Orde Baru sendiri, gitu ya. Jadi kecuali ia misalnya dinobatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh misalnya penyelenggara Nobel Perdamaian Dunia, itu lain soalnya gitu. Jadi saya kira kalau memuji diri sendiri atau memuji pemerintahan sendiri sulit untuk dijadikan pegangan. Nah, dugaan saya Partai Golkar mengambil keputusan semacam itu karena minimnya tokoh-tokoh saat ini dalam Partai Golkar yang bisa diandalkan untuk meraih dukungan suara. Itu yang saya kira masyarakat akan melihat pada rekam jejak Soeharto dan rekam jejak pimpinan-pimpinan Golkar saat ini. Sebenarnya ada beberapa sosok Golkar yang di masa lalu cukup positif ya, seperti Sarwono Kusmatmaja atau mungkin dulu di zaman aktivis tahun masa Orde Baru awal Rahman Toleng, atau di masa-masa 90-an ada sosok seperti Marzuki Darusman atau Albert Hasibuan dan seterusnya gitu yang jauh lebih bisa dijadikan semacam panutan lah ketimbang orang yang jelas-jelas dalam masyarakat dunia dipandang sebagai salah satu pemimpin paling diktator, pemimpin paling korup di dunia gitu. Nah, itu dia yang kemudian jadi pertanyaan untuk Bang Doli. Memang ketokohan di Golkar tuh kurang banget, Bang, sampai kemudian harus menghidupkan kembali Pak Harto. Ada Pak Erlangga, ada kemudian Ridwan Kamil sekarang yang juga jadi jurkamnya Golkar. Ini masih kurang kuatkah sebagai vote getter? Enggak, pertama saya mau jelaskan bahwa itu bukan keputusan resmi atau formal partai, ya. Bahwa kemudian ada di antara kami, di antara kader-kader Partai Golkar yang kemudian punya pandangan, yang kemudian itu di daerahnya masing-masing itu bermanfaat, ya itu kan tergantung situasi di tempat kita masing-masing. Tetapi yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah bahwa kita juga nggak bisa ya melihat sepihak juga ya, kalau Pak Usman baik mungkin sepihak melihatnya tentang Pak Harto, tapi kan kami juga punya pandangan yang lain, yang selama 2 tahun berkuasa juga banyak sekali memberikan manfaat buat bangsa ini ya. Bahwa kemudian ada pihak lain melihat sisi negatif, nah kenapa nggak dilihat dengan presiden-presiden yang lain misalnya.
Ya, kenapa sekarang begitu nama Pak Harto muncul baru diributin? Kenapa nama presiden sebelumnya muncul nggak diributin? Oke. Gitu. Kan padahal kan masing-masing sebetulnya kita nggak bisa juga mengatakan satu orang satu kepemimpinan itu sempurna, pasti ada positifnya ada negatifnya gitu ya. Nah kan sekarang mereka itu sudah lewat semua gitu ya. Tentu sebagai anak bangsa yang ingin berpikir positif ke depan, ya kita mau mengambil yang positif Oke. saja. Artinya Nah, gini. Nah, jadi sekali lagi saya kembali tadi bahwa ini bukan keputusan resmi partai kita harus memakai tokoh-tokoh mana untuk ini ya. Nah, kalau punya tokoh, ya tadi saya juga bisa menyebutkan kalau disebut misalnya Pak Sarwono, itu mereka juga eksisnya juga zaman Pak Harto, gitu ya. Nah, tapi bisa jadi tokoh juga dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ya. Yang saya kira seperti Pak Akbar Tanjung itu sangat fenomenal, misalnya mempertahankan partai bisa terus tetap eksis dan sampai sekarang kita bisa Partai Golkar masih tetap ikut. Baik, ini maaf saya potong ya Bang Doli. Artinya gini, dengan kampanye dengan menghidupkan kembali Soeharto, Anda yakin bahwa ini nggak akan jadi blunder justru buat Golkar? Ya sekali lagi saya katakan begini. Kalau misalnya kemudian itu diambil secara resmi keputusan partai, ya ya bisa jadi ada perdebatan mungkin. Ya. Tapi kan ini kita ini diambil oleh misalnya Saudara Erwin. Setahu saya sampai sekarang masih Saudara Erwin, ya yang kemudian menyampaikan itu dan mungkin di daerah pemilihannya isu itu mungkin bisa mengena. Gitu. Oke. Nah, saya juga misalnya di daerah pemilihan saya, ya, ada di beberapa tempat kalau memang kita mau membawa soal isu soal bagaimana proses pembangunan dulu yang dihasilkan oleh Pak Presiden Soeharto mungkin cukup efektif, gitu. Nah, tapi itu kan tergantung dalam situasi sekali lagi itu kebutuhan dari masing-masing kita yang ada di lapangan, bukan keputusan resmi partai. Baik, Bang Doli, terima kasih. Tokohnya masih banyak yang lain. Oke, terima kasih Bang Doli, terima kasih juga Bang Usman sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu, terima kasih. Saudara, Badan Pengawas Pemilu RI menilai umpatan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terhadap paslon lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Lebih lengkap usai jeda. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pase banyak, pasti kuat. Warga Indonesia tercinta,